Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sparsi Channel. Bikin ketawa terus dari dulu. Ada video itu. Alhamdulillah saya bisa mewujudkan impian saya pribadi plus dari adik saya, anak saya dari Probolinggo Jawa Timur jauh-jauh sampai ke sini ke Bandung ketemu dengan Pak Guru Gemul. Boleh saya halo dulu gak buat keluarga saya yang mengidolakan beliau, mungkin adik saya atau termasuk siswa saya juga di MTSN Kota Probolinggo. Ternyata cukup banyak ya, hampir 100 siswa lebih itu pernah tahu bahkan subscribernya. Jadi itu satu sekolah di Kota Probolinggo. Jadi mungkin Pak Guru Gemul bisa saya hello apa di keluarga saya tuh. Enggak, ini bersin beneran. Maaf, barusan adanya masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, kenapa jadi gelap? Iya, halo. Coba mundur lagi, mundur. Nah, sekarang. Nah, kita nyalainnya kayak gini aja. Gak apa-apa. Biasanya saya kalau bikin video apa adanya kayak gini. Gak apa-apa adanya. Iya. Assalamualaikum Mbak Raya, ini Kang Eris tuh sebenarnya kawan saya. Dulu waktu beliau masih jadi wartawan, nggak pernah ya udah jadi wartawan ya pokoknya mah kita kenal di satu tempat yang sangat indah dan kita pernah makan bareng ya walaupun dia nggak bayar. Traktir berarti kalau ya saya salam buat semua kenalan Kang Eris, siswa-siswa yang di sekolah MTS apa itu? Negeri Kota Probolinggo. SMP Negeri MTS Negeri Kota Probolinggo. Salam semuanya, ini Guru Gembul dan ini adalah orang yang baik hati, kawan saya. Salam juga buat keluarganya ini, buat orang-orang yang dicintainya dan yang mencintainya. Amin. Berapa banyak yang mencintai? Banyak keluarga besar saya. Oh, Cuman kebetulan besar. nih anak saya perjalanan jauh itu pengen ketemu dengan beliau nih. Cuman capek muntah, hanya tidur di mobil. Ya mudah nanti bisa ketemu lah ya, kangen. Oke, Kang Guru karena Kang Guru jadi Kang Guru. Iya, emang biasanya juga dipanggil Kang Guru. Guru Gembul. Ada beberapa pertanyaan yang saya penasaran itu terkait beberapa video ini terkait tentang pendidikan. Yaitu tahun 2045 saya pernah nonton sampai habis itu tentang Pak Guru Gembul dengan Pak Bambang. Yang apa itu mantan KPK ya. Itu yang tentang sekarang sedang berantem di MK. Iya. Jadi yang saya tertarik itu tentang 2045, ini sekitar berapa tahun lagi? 2024, berarti 21 tahun lagi. Saya ini kelas 7 Olim dan 8 Olim itu selalu kalau foto itu salam 5 jari buat saya. Artinya apa? Eris Sport 2045. Oh. Ada yang lagi motong besi. Potong besi lagi buat rumah. Nah, jadi saya pengen tanya, sebenarnya kita ini bisa jadi negara maju atau tidak? Karena lihat dari keadaan sekarang itu kan ada ciri negara maju itu pendapatannya tinggi, pekerjaannya juga, ya jangan sektor agraris tapi harus industri dan jasa. Kira-kira 21 tahun ke depan ini bisa nggak sih Indonesia itu menjadi negara maju, Pak Guru? jadi perhitungan Indonesia menjadi negara maju tahun 2045 yang dicanangkan pemerintah itu sebenarnya hitungannya berdasarkan perhitungan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia misalkan ya di atas 7% setahun, maka diperkirakan tahun 2045 kita akan begini dan begitu, gitulah pertimbangannya. Karena memang Indonesia itu kan jumlah penduduknya banyak, atau kemudian kalau kita tuh bisa memanfaatkan bonus demografi yang dalam kisaran 13 atau 12 tahun ke depan akan hilang. Nah, kita sekarang ini bisa memanfaatkan, maka kita akan lepas dari era negara menengah dan negara maju ke depannya gitu. Nah, jadi sebenarnya perhitungannya adalah dari situ. Cuman kalau misalkan kita melihat bahwa kriteria negara maju itu bukan hanya soal itu, tetapi juga soal-soal yang lain. Nah, capaiannya sih apa sih yang mau nah, gelap lagi, mundur lagi. Nah, ya capaian kita tuh untuk melihat apa yang terjadi di masa depan kita bisa melihat sekarang gitu. Jadi
siapa yang menjadi pejabat-pejabat di tahun 2045, kita tuh lihat dari anak-anak sekolah zaman sekarang, kita tuh lihat dari pemuda-pemuda zaman now, bahkan kita bisa melihat dari preman-preman kampung, preman-preman pasar, itu bisa dilihat. Karena mereka lah yang nanti akan mencapai masa emas di tahun 2045. Kalau saya sih udah tua kayaknya ya, tapi tetap Berarti gantung. intinya tergantung nanti, semisal umurnya PS ini kan usianya 12 tahun, 13 tahun gitu ya. Berarti 21 tahun kemudian bisa Ya lihat mereka dari yang mereka itu. Iya, mereka. Jadi sekarang lihat anak-anak sekolahnya kondisinya seperti apa. Nah, itulah yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Nah ini Pak Guru, supaya tipsnya mereka itu jadi pemimpin yang hebat, bisa membawa Indonesia maju 20 tahun ke depan ini harus apa mereka harus Jujur. bagaimana? Jujur, kenapa itu harus penting jujur? Enggak, negara kita hancur itu gara-gara ketidakjujuran. Kita balapan lagi sama negara kita nggak maju itu karena ketidakjujuran. Jadi misalkan gini, ada orang yang cerdas, ada orang yang tidak cerdas. Sama-sama berusaha untuk masuk jadi PNS. Kalau masalahnya banyak, bukan semuanya, tapi banyak orang-orang yang masuk ke situ tuh jalur tidak jujur. Akhirnya yang jadi PNS itu orang-orang yang nggak pinter, yang nggak tahu, yang nggak ngerti soal kerjaannya, tapi hanya ngerti soal bahwa PNS itu adalah pekerjaan, bukan pengabdian, bukan dedikasi. Nah, kalau bisa akhirnya apa? Yang pinternya nggak masuk jadi PNS, yang jahatnya, yang tidak jujurnya jadi PNS. Akhirnya apa? Yang jadi PNS itu jadi mafia di tengah-tengah masa pemerintahan. Dia mendapatkan keuntungan yang besar, dia mendapatkan uang yang banyak dari kemalasan dan sebagainya. Sedangkan orang pinternya di Indonesia itu tersisihkan. Nah, itu kan dimulai dari ketidakjujuran. Nah, kalau misalkan ini kemarin aja ada sebuah peristiwa di mana kita kerugian negara sampai 271 triliun rupiah, itu bukan gara-gara ada orang bodoh, tapi gara-gara gara-gara kurangnya orang jujur gitu. Itu bancakan, itu berapa ribu orang yang ikut korupsi di situ tuh. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang tidak jujur, itulah rugi. Bayangin, anggaplah orang Indonesia tuh nggak pinter-pinter amat gitu. Nggak akan kehilangan duit segitu banyak gitu. Iya, banyak sekali 270 triliun. Itu berarti untuk berapa rumah, kan itu lebih banyak, bisa menyediakan rumah lebih banyak daripada orang-orang yang nggak punya rumah di Indonesia sekarang gitu. 271 triliun rupiah itu. Oh, jadi itu tolong ya, Tolong, jujur. Jadi orang yang jujur, nanti jangan ada yang nyontek, jangan khawatir, karena walaupun nilainya jelek, kalau misalkan jujur tuh bisa dipercaya. Jadi orang-orang bisa maju, bisa sukses, modal utamanya itu adalah ketika dia dipercaya sama orang lain. Nah, jadi kejujuran itu sekarang dihargai dengan nilai yang sangat besar. So, sekarang anak-anak yang sekarang yang nyontek, yang apa, nilainya bagus, tapi gedenya jadi apa? Belum tentu juga jadi orang sukses kan? Iya. Oke. Jadi jujurnya seperti slogannya KPK ya, orang jujur itu hebat. Enggak, Apa? KPK itu salah. KPK salah? Berani jujur tuh normal. Oh, berarti jujur itu normal. Berarti Orang itu keliru. normal. Iya, berarti kalau misalkan belajar jujur tuh hebat, artinya kejujuran itu adalah sesuatu yang besar, luar biasa. Padahal itu adalah modal dasar sebagai manusia beragama. Iya, iya. Ini saya rebutan terus sama itu suara ngayung-yung. Alamiah kita. Biasa kalau nonton video Pak Guru tuh alamiah itu justru banyak dilihat alami, tidak ada selain. Oke, Ya, itu mah masalah- alasan aja ya. Iya, padahal yang berisik. Oke, jadi saya titip untuk siswa-siswi Pak Edi atau Pak Guru Kumpul juga atau dimanapun, untuk 20 tahun ke depan belajar untuk jujur, supaya kalau kalian benci tentang masalah orang pintar dan hebat, dia tidak jujur akhirnya korupsi, maka korupsi itu akan membahayakan kita menjadi miskin, sulit maju. Bayangkan ratusan triliun itu baru satu tambang kalau tidak salah, timah. Iya. Apalagi Perusahaan yang lain. ya tambang-tambang yang lain, dan juga itu baru di darat. Tapi lagi yang sekarang jauh. saya lagi tidak jujur. Kenapa kan? Karena nutup perut saya pakai bantal. Tutup lagi ya, biar jujur ya sekarang, udah jujur. Udah jujur berarti ya. Udah jujur. Pantesan tadi pinjam itu katanya bantalnya. Ya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ini pesan untuk 2045. Terus ada satu lagi Kang, mohon maaf. Ini terkait masalah motivasi orang yang ingin menjadi content creator, karena di siswa saya juga ada yang suka main game, tapi saya arahkan untuk menjadi produktif dan sebagainya. Ada juga yang content creator. Untuk motivasi content creator
itu bagaimana tipsnya dan apakah benar pendapatan YouTuber itu di social blend itu ranknya tuh benar atau tidak gitu. Ya, range-nya benar. Range-nya benar, tetapi mereka kan tidak berani menyebutkan nominal aslinya karena datanya itu disembunyikan oleh YouTube dan hanya berhak diberikan sama konten kreatornya. Nah, berapa sebenarnya ya biasanya pertengahan. Karena gini, social blend itu kan kisaran sekian sampai sekian gitu kan. Sekian minimal tuh kalau iklannya semuanya nggak ditonton atau di skip. Nah, kalau ini kalau semua iklannya dilihat gitu. Ya, tapi kan orang-orang nggak nonton semuanya gitu. Itu Jadi ada rank ya. Iya, jadi kurang lebih begitu. Nah, gimana konten-konten kreator di Indonesia untuk menjadi konten kreator? Jangan pakai tips, nggak boleh pakai tips dan nggak boleh pakai trik. Oh. Jadi setiap orang itu berbeda-beda karakternya, caranya, dan termasuk juga bagaimana cara mereka menampaki jenjang kesuksesan itu berbeda-beda satu sama lain. Misalkan saya tuh sebenarnya dalam banyak hal nggak layak untuk jadi konten kreator karena nggak bisa ngedit, gaptek, terus password YouTube hampir selalu lupa dan banyak sekali rumit sekali. Nah, tapi saya menggunakan apa yang menjadi keunggulan saya untuk jadi konten. Kemudian yang kekurangannya akan ditambal sama pihak lain, dalam hal ini adalah istri saya. Nah, jadi adanya kerjasama seperti itu akhirnya jadi konten YouTube Biru Gembul. Tetapi apakah hal yang sama bisa berlaku untuk orang lain? Tidak. Jadi jangan pernah nanya tips dan trik kepada orang lain karena mereka pasti punya caranya sendiri. Jadi silahkan mulai, tapi yang paling penting kenali dulu diri sendiri, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, yang paling mungkin bisa saya dengan sabar saya kerjain sampai 1, 2, 3 tahun ke depan itu apa. Kan YouTube butuh konsistensi kan. Betul. Nah itu silahkan habisin gitu. Gitu Kak. Makasih. Mohon maaf ya ini pencahayaannya karena Ya, emang HP-nya gitu. Memang HP-nya mungkin. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Gembul sudah menerima saya di sini. Alhamdulillah juga saya bisa bertemu langsung beliau. Sudah sekian lama saya nggak kesini tuh hampir 13 tahun. Kalau takdirkan bisa balik ke Bandung. Dan juga bertemu dengan Pak Guru Gembul, suatu kehormatan buat saya, sudah dijamu dengan baik. Tapi saya puasa, jadi Pak Guru juga puasa, jadi di sini tidak ada jamuan makan ya. Tapi alhamdulillah sudah disambut dengan baik oleh tuan rumah. Ya terima kasih. Ada tadi saya dijamu, itu oleh-oleh dari Probolinggo dikasih. Tapi kan nggak dimakan. Oh iya, dimakan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya terima kasih untuk yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Terutama ini keluarga saya, siswa saya, termasuk saya pribadi juga sudah bertemu dengan perwakilan dari Pak Eris, bertemu dengan Pak Guru Gembul. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi. Pak Guru Gembul, terima kasih. Kita tutup dengan say hello. Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gini doang guys.